Sepertinya sejarah manusia akan terus berulang dari masa ke masa. Persaingan akan perebutan sumber daya makanan, energi, dan persaingan politik antar negara mendorong negara-negara ke dalam konflik fisik yang berujung pada perang baru. Dan meskipun persenjataan berat dan bom yang menghancurkan semakin berkembang, tetapi perang akan selalu mengandalkan pasukan infanteri yang berjuang mati-matian di garis depan. Pasukan infanteri harus mampu bertempur di medan yang sulit seperti hutan, gunung, gurun, dan perairan. Lalu, senapan serbu apa saja yang masuk ke dalam daftar senapan serbu terbaik hingga saat ini? Perang 6 hari pada tahun 1967 membawa pelajaran yang sangat banyak bagi Israel. Angkatan Darat Israel menyadari senapan serbu FN FAL yang mereka pakai saat itu terlalu berat. Menyadari senapan AK-47 yang dipakai musuh-musuh Arabnya waktu itu memiliki keunggulan dari segi ketahanan dan bobot yang ringan, Israel pun akhirnya menciptakan senapan serbu berdasarkan desain ini. Galil aslinya didasarkan pada rancangan senapan RK-62 Finlandia. Namun RK-62 juga diketahui dibuat berdasarkan desain AK-47. Galil menggunakan peluru kaliber 5,56 dan 7,62 mm standar NATO. Senapan ini dibuat dalam berbagai varian. Varian yang lebih kecil yaitu Galil SAR atau Short Assault Rifle dengan peluru 5,56 mm memiliki berat 3,75 kg. Sementara varian yang lebih besar yaitu Galil Sniper memiliki berat 6,40 kg. Pada tahun 1960-an, Angkatan Darat Prancis kalah senjata di medan perang. Senapan mereka yaitu MAS 4956 kalah saing dengan AK-47. MAS 4956 adalah senjata yang masih semi otomatis. Magasinnya hanya memuat 10 butir amunisi. AK-47 lebih ringan dan memuat munisi yang lebih banyak. Ia juga dapat menembak secara rentetan atau otomatis. Kenyataan itu membuat Angkatan Darat Prancis berusaha mencari senapan serbu baru. Meskipun mereka bisa dengan mudah mengimpor senjata seperti G3 Jerman atau M16 Amerika, hal itu tak terbayangkan bagi bangsa Prancis yang fanatis. Angkatan bersenjata Prancis kemudian mengembangkan senjata baru untuk infanteri mereka. Barulah pada tahun 1978 mereka mulai menggunakan senjata barunya yang diberi nama FAMAS. FAMAS mengadopsi sistem bullpup seperti Steyr AUG. Berkat sistem tersebut, senjata ini menjadi lebih pendek dan ringkas. Ia menggunakan peluru kaliber 5,56 mm standar NATO. SCAR awalnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan United States Special Operations Command atau SOCOM. Pada tahun 2009, SCAR mulai digunakan oleh Resimen Ranger ke-75AS. FN SCAR dirancang untuk memiliki modularitas tinggi sebagai persyaratan yang diberikan oleh Komando Operasi Khusus Militer Amerika Serikat. FN SCAR dibuat dengan 3 varian utama yaitu SCAR L sebagai senapan serbu kaliber 5,56 mm, SCAR H sebagai senapan serbu kaliber 7,62 mm, dan SSR sebagai senapan runduk kaliber 7,62 mm. Tetapi Komando Operasi Khusus AS tampaknya kurang puas dengan senjata ini. Pada tahun 2013, mereka berencana menghapus SCAR L dari inventaris dan hanya akan mempertahankan varian SCAR H. Tentunya kita sudah tidak perlu meragukan kualitas senjata-senjata buatan Jerman, terutama di segmen senjata infanteri. HKG-36 dirancang oleh perusahaan Heckler & Koch pada tahun 1990-an. Tahun 1995, senapan ini mulai diproduksi dan diadopsi menjadi senapan utama Angkatan Bersenjata Jerman. Senapan ini pernah dianggap bermasalah soal overheat atau kelebihan panas pada larasnya. Meskipun begitu, banyak negara yang mengakuisisi senapan ini untuk unit-unit khusus militernya. G36 menggunakan kaliber 5,56 mm NATO.
dan beroperasi dengan sistem operasi gas piston. Tercatat perusahaan pembuat telah menyerahkan 178.000 unit senapan bagi Angkatan Bersenjata Jerman. Angkatan Bersenjata Swiss berusaha menciptakan senapan dengan kehandalan seperti AK-47, namun memiliki akurasi layaknya M16. Hasilnya adalah senapan serbu sepanjang 1 meter dengan berat 4,1 kg SIG SG-550. SIG SG-550 menggunakan peluru kaliber 5,56 dan 7,62 yang tersedia dalam berbagai varian, mulai dari short assault rifle sampai sniper. Senapan ini memiliki popor yang dapat dilipat seperti halnya senapan FN-FNC Belgia. Tahun 1995, senapan ini dipandang sebagai salah satu lambang revolusi teknologi militer Cina. Dengan desain bullpup-nya, QBZ-95 terlihat sangat futuristik. QBZ-95 memang terbukti senapan yang kuat, handal, dan memiliki kecepatan tembakan yang cukup tinggi, yaitu 650 putaran per menit. Sayangnya, seperti halnya AK-47, QBZ memiliki sedikit masalah dalam hal akurasi. Senapan ini menggunakan kaliber 5,8 x 4,2 mm Cina. Tetapi untuk pasar ekspor, pabrikan memproduksi senapan dalam kaliber 5,56 mm standar NATO. Pada tahun 1980, militer Inggris memulai penelitian dan pengembangan senapan baru untuk militer mereka. Setelah beberapa tahun melakukan pengujian, mereka akhirnya mendapatkan hasilnya, yaitu senapan L85A1. Namun rancangan awal yang mereka hasilkan didapati memiliki banyak kekurangan. Militer Inggris hampir saja membuang ke tempat sampah rancangan yang ada dan mengadopsi senapan serbu dari negara lain. Tetapi kemudian masalah pada senapan L85A1 terselesaikan dan menghasilkan senapan L85A2. Ini adalah senapan dengan teknologi bullpup sama seperti Steyr AUG, FAMAS atau QBZ-95. HKG-3 tak terbantahkan adalah yang tertua dari daftar ini. Pertama kali diciptakan tahun 1961 di Jerman Barat. Rancangan senapan didasarkan pada senapan Chetme buatan Spanyol yang merupakan senapan era Perang Dunia II. Senapan G3 menggunakan amunisi kaliber 7,62 mm. Senapan ini dengan cepat menjadi populer di kalangan militer dunia, terutama karena kesederhanaannya, terutama karena sedikitnya bagian yang bergerak pada badan senapan pada saat digunakan. AK-74 adalah versi modern dari senapan serbu AK-47 yang mendapat peningkatan. AK-74 diperkenalkan tahun 1974 dan dengan cepat diadopsi sebagai senapan serbu utama Uni Soviet. Soviet ingin menciptakan senapan serbu yang setara dengan M16, tetapi dapat menghilangkan kekurangan M16 seperti kemacetan dan kehandalannya. Kalashnikov melakukannya dengan menciptakan amunisi baru dengan kaliber 5,45 x 39 mm. Amunisi ini sangat revolusioner pada masanya dan terbukti memiliki dampak hantaman yang kuat. Namun dari semua kelebihan senjata Soviet, sekali lagi senjata mereka tetap memiliki nilai minus pada sisi akurasinya. M4 karabin adalah senapan serbu utama bagi Angkatan Bersenjata Amerika. Senjata ini dibuat untuk menggantikan senapan M16 yang sudah digunakan Amerika sejak Perang Vietnam. M4 karabin memiliki desain yang masih mengacu pada M16 namun dengan versi yang lebih ringkas.
dan menghilangkan kekurangan yang ada pada M16, terutama soal kemacetan. Senjata ini juga memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi. Dalam pengujian, tembakan masih dapat efektif mengenai target dalam jarak 548 meter.